leads to another question nih, Miss Reti. Sebenarnya indikator apa sih yang perlu kita lihat bahwa si anak ini sudah ready bersekolah? Biasanya kan ada kayak di high scope aja, di high scope Durian 3 itu sudah mulai sekolah dari usia 6 bulan. Ada beberapa yang mungkin memulainya dari usia 4 tahun. Nah, mungkin indikator apa sih nih yang perlu diketahui oleh orang tua juga nih, Miss Reti? Oke, jadi kalau aku biasa bekerja sama-sama high scope itu kita ada beberapa indikator nih, karena semua holistik harus kita lihat ya, Miss Olive, untuk melihat anak ini setiap apa. Apalagi kalau di high scope itu kan ada beberapa jenjang usia, jadi kita juga perlu mengawinkan setiap indikator itu dengan tahapan tumbuh kembang si anak. Tapi indikator apa saja sih yang dibutuhkan? Yang pertama yang kita lihat, kesiapan kognitif gitu ya. Kayak kita bisa ambil kindergarten lah gitu ya. Biasanya kalau kognitif tuh kayak apa sih? Oh, dia udah bisa mengenal shape gitu ya, bisa membedakan warna, bisa basic counting, tahu yang ini lebih banyak, yang ini lebih sedikit gitu ya. Jadi nggak harus hitung-hitungan langsung ya, Miss Olive ya, tapi dia bisa menghitung. Bisa lihat pattern, kalau ada merah, hijau, selanjutnya apa ya? Itu kognitif gitu ya. Itu aspek pertama. Aspek yang kedua yang nggak kalah penting adalah verbal language gitu. Kita bisa lihat gimana anak ini bisa mengekspresikan ideasnya sesuai sama tahapan usianya gitu. Kalau misalnya dia mau bilang aku punya mainan pesawat di rumah gitu ya, dia bisa menyampaikannya dengan beberapa cara. Bisa kasih lihat gambar pesawat gitu ya, atau bisa bilang aku punya pesawat dengan kalimat sederhana, bisa dengan gambar dan segala macam. Itu ekspresif. Ada juga bahasa reseptif. Kalau anak ini dikasih instruksi tunggal, singkat, dia bisa apa enggak ya? Kalau dikasih instruksi singkat tapi ganda gitu ya, kamu buang sampah ya, can you put off the shoes kalau enggak ya, and put it on the shoe rack gitu. Kira-kira ngerti nggak ya? Gitu. Jadi bahasa sendiri ada bahasa reseptif, ada bahasa ekspresif. Yang penting juga adalah kemampuan motorik halus, motorik kasar. Jadi kita bisa lihat, anak ini motorik halus tuh kayak apa sih? Sesimpel misalnya dia ternyata bisa membuka tutup botol, gitu ya. Atau dia bisa kalau misalnya ada school bag-nya, ada resletingnya, bisa dia buka. Motorik halus. Motorik kasar, dia narik kursi sendiri kalau mau duduk, tutup, naik-naik perosotan, turun sendiri gitu. Bisa balance. Motorik kasar. Itu udah berapa aspek tuh tadi? Kognitif, bahasa, motorik ya. Terus ini personal, sosial gitu ya. Personal, sosial, emosional biasanya jadi satu. Ini kita lihat gimana misalnya dia punya kemandirian yang appropriate untuk usianya. Anak usia 3 tahun gitu ya, kalau misalnya tangannya kotor bisa bilang sama missnya, datang minta ditisuin gitu ya, aku minta tisu, tangan aku basah, misalnya seperti itu. Atau kalau ada yang tumpah, dia bisa dimintain tolong untuk mengelap walaupun belum sempurna, personal. Bisa lepas sendiri sepatunya, taruh di tempatnya, misalnya seperti itu. Kalau sosial kita bisa lihat misalnya, anak-anak kita udah mulai punya ketertarikan sama apa yang terjadi di sekitarnya gitu. Emosional, dia tahu kalau kita bisa kerja sama sama orang tua udah tahu patternnya kalau anak ini kira-kira yang bikin dia nggak nyaman apa, dan cara membuat dia tenang seperti apa. Udah kelihatan nih patternnya gitu ya. Itu udah 4 tuh, Miss. Terakhir itu approach to learning, yang kelima. Approach to learning biasanya kita bisa lihat anak tuh udah siap sekolah kalau apa sih? Kalau curious gitu, apa-apa pengen coba explore ruangan. Ini caranya gimana? Apa-apa dicoba. Kalau shape segitiga dimasukin ke bentuk yang sama-sama segitiga, bisa apa enggak gitu ya. Jadi ada 5 indikator kalau kita biasa observasi untuk melihat kesiapan sekolah anak di high scope, itu kita bisa lihat secara menyeluruh. Bukan hanya ibaratnya calistung ya, tapi juga kita bisa kognitifnya siap atau tidak, bahasanya siap atau tidak, dia punya
namanya personal, sosial, emosionalnya siap atau tidak, fisikalnya, motorik halus, motorik kasar, dan juga approach to learningnya.